Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kelompok 3 akan mempresentasikan terkait materi The Media Research and Development Model yang beranggotakan Hanifah Asdania, Sekar Galuh, Hanifah Muhajirah, Salwa Aida, Laila Anis Fitria, dan Elvinanda Faradila. Baik, untuk penjelasan yang pertama adalah terkait tentang pengertian media pembelajaran. Berdasarkan KBBI, kata media dapat diartikan sebagai alat, perantara, penghubung, atau yang terletak antara dua pihak. Kata media sendiri berasal dari bahasa Latin, dari kata medium, yang secara harfiah memiliki arti perantara atau pengantar. Sedangkan kata pembelajaran berasal dari kata belajar, di mana belajar adalah kegiatan berproses yang memiliki unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraannya setiap jenis jenjang pendidikan. Sehingga media pembelajaran yang telah dikemukakan terdapat beberapa persamaan, yaitu bahwa media merupakan proses penyampaian pesan atau informasi secara efektif dan efisien dapat diterima dan selalu diingat oleh peserta didik. Kriteria pemilihan media. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Kedua, keefektifan. Yang ketiga, peserta didik. Keempat, ketersediaan. Yang kelima, kualitas teknis. Yang keenam, biaya pengadaan. Yang ketujuh, fleksibilitas dan kenyamanan media. 8. Kemampuan orang yang menggunakannya. Dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Selanjutnya yaitu landasan penggunaan media. Yang pertama adalah landasan filosofis. Siswa diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, baik dengan cara alat maupun dengan sesuai kemampuannya. Dengan menggunakan media, baik dengan cara hasil teknologi atau tidak, proses pembelajaran tetap dilakukan dengan pendekatan humanisme. Yang kedua adalah landasan psikologis. Media pembelajaran dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, belajar merupakan sebuah proses kompleks dan unik, maka dalam mengelola proses pembelajaran harus diusahakan dapat memberikan fasilitas belajar termasuk ke dalam media dan metode pembelajaran. Yang kedua, dalam hal ini persepsi untuk mengenal sesuatu melalui alat indera. Orang akan memperoleh pengertian dan pemahaman tentang dunia luar dengan jelas jika ia mengalami proses persepsi yang jelas juga. Dan yang terakhir, landasan teknologis. Teknologi pembelajaran adalah proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, organisasi untuk menganalisis masalah, mencari suatu permasalahan, melaksanakan, mengevakuasi, dan mengolah permasalahan dalam situasi ini di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Dan yang terakhir, yaitu landasan empiris. Landasan ini menekankan pada pemilihan dan penggunaan media belajar itu berdasarkan karakteristik orang yang belajar dari medianya. Selanjutnya adalah langkah-langkah pemilihan media. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama, langkah penerapan atau pembelajaran. Dalam menentukan apakah penggunaan media untuk keperluan informasi atau pembelajaran. Media untuk keperluan informasi, penerima informasi tidak ada kewajiban untuk dievaluasi kemampuannya atau keterampilannya dalam menerima informasi. Sedangkan media untuk keperluan pembelajaran, penerima pembelajaran harus menunjukkan kemampuannya sebagai bukti bahwa mereka telah belajar. Langkah yang kedua, tentukan transmisi pesan. Dalam kegiatan ini, kita sebenarnya dapat menentukan pilihan apakah dalam proses pembelajaran kita digunakan alat bantu pengajar atau media pembelajaran. Kemudian langkah ketiga, tentukan karakteristik pelajaran. Asumsi kita bahwa telah menyusun desain pembelajaran di mana kita telah melakukan analisis tentang mengajar, merumuskan tujuan pembelajaran, telah memilih materi dan metode. Selanjutnya perlu dianalisis apakah tujuan pembelajaran tersebut termasuk dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian langkah yang keempat, klasifikasi media. Media dapat diklasifikasikan sesuai dengan ciri khusus masing-masing media. Berdasarkan persepsi manusia normal, media dapat diklasifikasikan
menjadi media audio, media video, atau audio visual. Masing-masing media tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan bila dibandingkan dengan media lainnya. Langkah yang terakhir, yang kelima, analisis karakteristik masing-masing media. Media pembelajaran yang banyak macamnya perlu dianalisis kelebihan dan kekurangannya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Yang ketiga, media apapun yang hendak digunakan. Yang keempat, penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan pembelajaran. Yang kelima, pemilihan media hendaknya objektif. Yang keenam, penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan peserta didik. Yang ketujuh, kebaikan dan kekurangan media tidak tergantung pada kekonkretan dan keabstrakannya. Yaitu mengenai kesimpulan. Kesimpulan pada materi pembelajaran kali ini yaitu media pembelajaran merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Betapapun baiknya media yang telah dipilih, bila tidak digunakan dengan baik, tentunya tidak banyak manfaatnya. Dalam penggunaan media pembelajaran, terdapat dua pola yang dapat dilakukan, yaitu pola penggunaan di dalam kelas dan pola penggunaan di luar kelas. Adapun prosedur pokok yang dapat dilakukan dalam penggunaan media pembelajaran yaitu persiapan, pelaksanaan, dan juga tindak lanjut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.